Dialog dan kerjasama antar umat beragama sekolah menengah atas kelas 12 semester 2. Selamat pagi para siswa yang terkasih dalam Kristus. Semoga pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kemudahan dalam kita belajar. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang dialog dan kerjasama antar umat beragama. Diperhatikan baik-baik ya. Di sini kita belajar bagaimana umat beragama dapat saling menghargai, berdialog, dan bekerja sama walaupun berbeda agama dan keyakinan. Kemajemukan termasuk kemajemukan agama dan keyakinan merupakan ciri jati diri bangsa Indonesia yang tak terbantahkan. Inilah realitas bangsa Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu. Bagaimana mengelola perbedaan-perbedaan ini sehingga menjadi kekuatan yang besar dan bersinergi dalam membangun bangsa dan negara ini? Salah satu caranya adalah menciptakan kerukunan hidup lewat dialog dan kerjasama antar umat beragama. Tanpa dialog dan kerjasama yang baik, maka negeri ini akan tersiok-siok dalam pembangunan dan dengan sendirinya semakin tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Ini adalah gambar tempat ibadah dari 5 agama yang diakui di Indonesia. Ada masjid, ada gereja, ada pura, ada wihara, dan Konghucu. Ada kelenteng. Di Indonesia terdapat beberapa agama dan kepercayaan yang secara undang-undang diakui keberadaannya. Agama-agama yang dimaksud adalah Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu ada keyakinan atau kepercayaan lain, termasuk agama-agama asli pribumi yang tersebar di setiap wilayah Nusantara. Di sini kita akan belajar dan mengenal kekhasan agama-agama itu agar saling menghargai satu dengan yang lain sebagai satu anak bangsa. Kita memang berbeda tetapi tetap satu Indonesia. Yang pertama, mengenal agama Kristen Protestan. Protestanisme adalah sebuah denominasi dalam agama Kristen. Denominasi ini muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya. Kata Protestan sendiri diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas gereja Katolik. Kemudian Martin Luther yang seorang pastor itu membela beberapa pandangan baru, khususnya ajaran tentang pembenaran hanya karena iman atau biasa disebut sola fide. Luther menyerang wewenang Paus dan menolak beberapa ajaran teologi. Sebelumnya dengan bertumpu hanya pada Alkitab sesuai dengan tafsirannya. Pada dasarnya Luther tidak menginginkan perpecahan dalam gereja. Ia ingin mempelopori pembaruan dalam gereja, tetapi ia terseret oleh arus yang disebabkan oleh rasa tidak puas yang umum dalam umat yang mendambakan pembaruan, yang bentuknya kurang jelas. Ajaran-ajaran para teolog yang mendukung perbuatan-perbuatan saleh ini diragukan Luther. Hari raya di agama Kristen Protestan adalah Natal dan Paskah. Yang kedua, mengenal agama Islam. Islam atau bahasa Arab berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, masuk ke dalam suasana damai sejahtera dan hubungan serasi, baik antar sesama manusia maupun antara manusia dengan Allah. Mereka mengimani bahwa agama Islam seluruhnya secara lengkap sebagai suatu sistem berawal dari Allah sendiri yang mewahyukannya kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Orang-orang muslimin merupakan sebuah kelompok yang terjalin erat berkat iman pada agama yang sama. Persekutuan muslimin ini disebut umamah atau umamat. Ikatan berdasarkan agama yang sama ini disebut ukhuwah Islamiyah yang berarti persaudaraan Islam. Ada beberapa hari raya agama Islam yang dijadikan hari libur nasional, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan Tahun Baru, yaitu 1 Muharram. Yang ketiga, mengenal agama Hindu.
Aliran dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu terdapat banyak aliran dan kelompok. Salah satunya yang ada di Indonesia sejak Mahasabda Paris Hada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI pada tahun 1993 disebut agama Hindu Dharma. Dalam Hindu Dharma terkenal kitab-kitab Weda, Usana, Bali, dan juga Upanishad. Isi tulisan suci ini beraneka ragam, tetapi bagian yang terbesar berupa doa dan himne. Ajaran-ajaran mengenai Allah atau Brahman, dewa-dewa alam, dan manusia. Ajaran-ajaran tersebut tidak mengikat secara ketat dogmatis, sehingga ada beraneka ragam aliran dan pandangan dalam agama Hindu. Yang menjadi tujuan pokok hidup menurut manusia menurut Hindu Dharma adalah moksa, yaitu pembebasan dari lingkaran reinkarnasi yang tak habisnya atau samsara. Pembebasan ataupun moksa ini dapat dicapai melalui 3 jalan atau trimarga, yaitu karma marga, jana marga, dan bakti marga. Hari Raya Nyepi merupakan hari besar agama Hindu. Yang keempat, mengenal agama Buddha. Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha. Agama Buddha adalah sebuah agama filsafat yang berasal dari anak benua India yang meliputi beragam tradisi kepercayaan dan praktik yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama. Secara umum dikenal sebagai Sang Buddha, yang berarti yang telah sadar dalam bahasa Sanskerta dan Pali. Kitab suci agama Buddha. Setiap aliran Buddha berpegang kepada Tripitaka sebagai rujukan utama, karena di dalamnya tercatat sabda dan ajaran Sang Hyang Buddha Gautama. Agama Buddha memiliki beberapa hari raya penting, yaitu Waisak, Kadhina, Asada, dan Magha Puja. Di Indonesia, hari raya Waisak dijadikan sebagai hari libur nasional. Yang terakhir, mengenal agama Konghucu. Pendiri agama Konghucu. Konghucu adalah nabi dan pendiri agama Konghucu. Ia lahir di kota Tusho di negeri Lu di daratan Cina. Ia ditinggal bapaknya waktu ia masih berusia 3 tahun dan pada usia 26 tahun ibunya juga meninggal dunia. Sejak kecil ia suka berdoa. Konghucu sangat mementingkan ajaran moral. Jika setiap orang dapat mengusahakan keharmonisan dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan, maka akan tercipta perdamaian Allah. Tujuan hidup yang dicita-citakan dalam Konghucu adalah menjadi seorang kuncu atau manusia budiman. Imlek adalah hari raya umat Konghucu.